Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Curah Hujan dan Kelembapan Tanah terhadap Risiko Longsor menggunakan data CHIRPS dan ERA5, studi kasus untuk Kabupaten Cianjur. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana perubahan kondisi iklim, khususnya curah hujan dan kelembapan tanah, dapat mempengaruhi peningkatan risiko longsor di Kabupaten Cianjur melalui pendekatan geospasial dan analisis data iklim jangka panjang. Tim ini Tim ini disusun oleh Muhammad Khalil Gibran, Masayu Ardelia, Muhammad Zaki Aulia, Emmanuel Devar Putra, Renfadil Muhammad, dan Faiz Saiful Hakim. Boleh dilanjutkan? Untuk latar belakang, perubahan iklim global telah menyebabkan perubahan yang signifikan pada sistem. Di wilayah tropis seperti Indonesia, kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Risiko tersebut dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor seperti curah hujan, topografi, hingga perubahan penggunaan lahan. Untuk memahami hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu CHIRPS untuk data curah hujan resolusi tinggi dan ERA5 untuk kelembapan tanah atau soil moisture. Kedua data tersebut akan diintegrasikan dengan faktor fisik wilayah seperti kemiringan lereng dengan tutupan lahan untuk mengidentifikasi pola perubahan iklim lokal dan implikasinya terhadap risiko longsor. Boleh di next. Penelitian ini memiliki 5 tujuan. Pertama, menganalisis tren curah hujan di Kabupaten Cianjur. Kedua, menganalisis perubahan kelembapan tanah. Ketiga, mengidentifikasi pola musiman dan anomali. Keempat, mengkaji keterkaitan antara kondisi iklim dengan kejadian longsor historis. Dan terakhir, memetakan wilayah yang memiliki potensi longsor tinggi melalui integrasi. Adapun untuk manfaat, bagi pemerintah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi. Bagi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor pemicu longsor. Sedangkan bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi dalam pengembangan kajian. Berdasarkan studi literatur, perubahan iklim global menyebabkan intensifikasi siklus hidrologi. Akibatnya hujan ekstrim menjadi lebih sering dan lebih intens. Dalam konteks longsor, curah hujan ekstrim merupakan faktor pemicu utama. Selain curah hujan, parameter yang penting adalah kelembapan tanah. Kelembapan tanah menggambarkan tingkat kejenuhan tanah secara langsung memengaruhi kekuatan geser tanah. Semakin tinggi kandungan air, maka kestabilan lereng cenderung menurun, dan risiko longsor akan meningkat. Boleh di next. Selain faktor iklim, ada beberapa faktor fisik. Yang pertama, hubungan antara curah hujan dan kelembapan. Yang kedua adalah topografi. Yang ketiga adalah penggunaan lahan. Penelitian ini akan mengidentifikasikan seluruh faktor tersebut menggunakan pendekatan geospasial, agar nantinya akan menghasilkan pemetaan risiko longsor yang lebih komprehensif. Next. Area studi yang kami pilih Kabupaten Cianjur. Secara geografis, berada pada koordinat 106 derajat 42 menit hingga 100 derajat 25 menit bujur timur, dan 6 derajat 21 menit hingga 7 derajat 25 menit lintang selatan. Luasnya mencapai 361.000 hektar, sebagian wilayahnya merupakan pegunungan dan pembukitan. Ketinggian wilayahnya bervariasi, mulai dari 7 hingga 3.000 meter. Kemudian bentang alamnya didominasi oleh lahan vulkanik dan denudasoidal. Karakteristik dan topografi dari wilayah tersebut menjadikan Cianjur sebagai lokasi yang sangat relevan dalam mengkaji hubungan iklim dan risiko longsor. One. Kemudian, selanjutnya terkait data-data yang kami gunakan, ada di antaranya 5 jenis data utama, yaitu yang pertama, data curah hujan dari sumbernya CHIPS dengan resolusi 5 km dengan output tren dan analisis curah hujan. Lalu ada data kelembapan tanah, sumbernya ERA5 dengan resolusi 0,25 derajat dengan output tren dan analisis kelembapan tanah. Lalu data DEM, sumbernya dari SLTM dengan resolusi 30 meter dengan outputnya kemiringan lahan dan elevasi. Kemudian ada tutupan lahan dari sumbernya ESA World Cover dengan resolusi 10 meter dengan outputnya klasifikasi penggunaan lahan. Dan yang terakhir ada data historis longsor, di mana sumbernya didapatkan dari data BNPB dan
data BPBD dengan outputnya adalah lokasi kejadian longsor. Next. Kemudian ada metode yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan untuk pengolahan data iklim menggunakan data curah hujan dari CHIPS dan soil moisture dari era 5 dan diolah menjadi agregasi bulanan dan tahunan. Lalu ada juga analisis tren variabilitas untuk mengidentifikasi apakah terjadi peningkatan atau penurunan curah hujan dan kelembapan tanah dalam periode pengamatan. Lalu ada analisis faktor fisik wilayah, yaitu data DEM itu menghasilkan peta kemiringan lereng. Lalu kemudian ada data indikasi data dan pemetaan risiko, yaitu kita mengintegrasikan data curah hujan, soil moisture, slope, dan juga tutupan lahan menggunakan pendekatan overlay. Lalu ada juga kita melakukan validasi dengan data historis, di mana hasilnya itu dibandingkan dengan data kejadian longsor historis untuk melihat kesesuaian antara perubahan kondisi iklim ekstrim dan kejadian bencana. Dan terakhir kita menggunakan interpretasi dan analisis. Jadi kita menganalisis hubungan antara perubahan parameter iklim dan peningkatan risiko longsor serta implikasinya terhadap aktivitas lokal. Kalau untuk selanjutnya terkait akuisisi data, kita mulai dengan mengolah data curah hujan, CHIRPS, lalu melakukan akuisisi data kelembapan tanah dari era 5, DEM SLTM 30 meter, lalu mengolah tutupan lahan wet cover, kemudian menginventory longsor. Apabila datanya sudah siap, kemudian kita melakukan pre-processing dan integrasi. Next. Lalu untuk pemrosesan data, kita melakukan pertama melakukan reproject dan resample, yaitu UTM 48S dan WGS 84. Apabila proyeksinya sudah seragam, kita melakukan void filling dan quality control data. Selanjutnya kita mengekstrak topografinya dan melakukan indeks tutupan lahan. Selanjutnya melakukan agregat curah hujan. Apabila datanya sudah siap, maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Next. Lalu selanjutnya terkait analisis tren musim, kita membagi menjadi 4 step, yaitu yang pertama kita melakukan analisis tren jangka panjang, dari uji Main-Kendall sampai identifikasi tren naik atau turun dengan outputnya peta tren signifikan. Lalu step 2 kita melakukan dekomposisi musiman dengan outputnya adalah tren bersih musiman. Lalu step ketiga kita melakukan indeks hujan ekstrim dengan outputnya peta indeks ekstrim. Step keempat kita melakukan indeks kelembapan, yaitu dengan output harapannya dalam menghasilkan peta anomali SM. Lalu next. Selanjutnya untuk pembuatan layar kerentanan geomorfologi dan luas, kita mengidentifikasi klasifikasi kemiringan lereng dengan outputnya raster kelas slope. Kemudian step 2 kita melakukan analisis exposure aspek dengan outputnya raster faktor aspek. Yang step ketiga kita melakukan reklasifikasi tutupan lahan dengan output raster land cover score. Dan step 4 kita melakukan integrasi score dan baut raster dengan output layer kerentanan final. Next. Kemudian untuk pemodelan kerentanan longsor, di sini ada dua metode yang diberikan. Pertama adalah overlay, yang adalah ML. Pada akhirnya dekorasi adalah untuk metode overlay yang menentukan bobot, kita normalisasi layer faktor-faktornya, dan akhirnya kita lakukan overlay untuk menghasilkan hasil peta probabilitas longsor. Next. Kemudian untuk validasi model, di sini ada beberapa cara untuk memvalidasi model yang kami hasilkan. Ada mulai dari validasi sinyal dengan data historis, strategi validasi model ML, validasi vector overlay, analisis kepastian, dan juga diskusi keandalan model. Next. Kemudian untuk analisis dan integrasi iklim, di sini kami mengintegrasikan antara data tren hujan dan juga data kelembapan tanah. Kemudian untuk hasil berupa peta spasial untuk peta perubahan iklim. Dan akhirnya adalah kita lihat implikasinya terhadap mitigasi adaptif untuk menangani bencana longsor di Cianjur. Next. Kemudian untuk output dan luaran di sini ada 4 output berbeda dari peta spasial, tabel grafik statistik, diagram aliran metodologi, hingga dokumen laporan lengkap. Next. Kemudian di sini untuk pembuatan AHP-nya, di sini kami menggunakan 4 faktor berbeda, slope, curah hujan, tutupan lahan, dan kelembapan. Dihasilkan bobot sebagai berikut dengan beberapa tinjauan literatur seperti dapat dilihat di bagian kiri bawah. Beberapa justifikasi yang terakhir adalah bahwa slope adalah bobot paling tinggi karena dia paling berhubungan kuat dengan kejadian longsor, yaitu berkaitan dengan kecuraman lereng. Kemudian juga curah hujan ini faktor kedua, dan terakhir untuk faktor tambahan dan tutupan lahan juga kelembapan. Next. Hal ini juga diperkuat dengan tinjauan terhadap wilayah studi kami, itu Kabupaten Cianjur, yang memang memiliki kondisi topografi yang cukup curam, begitu khususnya daerah kan dipenuhi daerah pegunungan, juga daerah lereng yang cukup curam, sehingga pada akhirnya tingkat kerentanan terhadap longsor cukup tinggi, sehingga dalam analisis kami sekali lagi kami menggunakan tingkat kemiringan lereng ini sebagai bobot yang paling tinggi gitu. Next.
Nah, selanjutnya rata-rata curah hujan ditunjukkan distribusi rata-rata curah hujan di Kabupaten Cianjur. Sebagian besar wilayah eh, Cianjur berada pada kategori sedang hingga tinggi, terutama di bagian selatan dan barat yang dipengaruhi topografi pegunungan dan angin lembab dari Samudra Hindia. Next. Selanjutnya, analisis tren hujan tahunan. Di grafik ini menunjukkan bahwa curah hujan tahunan di Cianjur mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, namun secara umum memiliki tren meningkat dari tahun 2000 hingga 2025. Nah, selain itu, pola bulanan menunjukkan musim hujan dominan terjadi pada awal dan akhir tahun. Next. Selanjutnya, analisis harian maksimum tahunan. Curah hujan harian maksimum menunjukkan variabilitas yang cukup besar setiap tahunnya. Beberapa tahun terakhir mengalami hujan ekstrim yang tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan resiko banjir dan longsor di wilayah Cianjur. Next. Selanjutnya, indeks ekstrim RX 1 day dan RS R95P dan CDD. Pada analisis indeks ekstrim RX 1 day dan RS R95P menunjukkan kecenderungan peningkatan kejadian hujan ekstrim. Boleh di next. Sedangkan CDD atau hari kering berturut-turut cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola iklim dan meningkatnya intensitas hujan. Next. Selanjutnya, indeks curah hujan ekstrim dan anomali curah hujan. Di sini grafik anomali curah hujan menunjukkan adanya fluktuasi curah hujan tahunan yang cukup signifikan. Nah, beberapa tahun terakhir memiliki anomali positif yang menandakan curah hujan di atas normal, sedangkan anomali negatif menunjukkan kondisi yang lebih kering akibat variabilitas iklim tahunan. Next. Oke, ini untuk data kejadian bencana terbaru itu ada listnya, bisa dilihat. Oke, boleh next. Oke, kemudian analisis kelembapan tanah rata-rata tahunan. Di sini ada 4 grafik yang saya tampilkan. Oke, boleh next. Jadi setelah ada grafik ada juga kait visualisasinya. Jadi sebenarnya dari kelembapan tanah itu diambil dari data era 5 yang sebenarnya menggunakan era 5 land yang benar persis downscale-nya. Jadi secara distribusi spasial yang sudah kami petakan gitu, di wilayah selatan Cianjur itu memiliki kelembapan tanah yang lebih tinggi dibandingkan utara, yang artinya tutupan vegetasi yang lebih baik gitu. Kemudian secara indeks SMSI tahunan itu pada tahun-tahun kering yang ekstrim tercatat pada tahun 2006, 2015, dan 2019 yang sebenarnya berkorelasi kuat dengan El Nino dan Indian Ocean Dipole. Sementara pada tahun 2010 hingga 11 itu mencatatkan nilai tertinggi yang dikorelasikan dengan La Nina gitu. Kemudian secara bulanan juga itu berhubungan dengan pola musim, yang dimana nilai puncak itu berada pada Januari April, kemudian nilai minimum itu pada Agustus September. Kemudian didapat anomali juga dari grafik tersebut ya. Jadi anomalinya itu nilai negatif itu terbesar pada tahun 2019, kemudian tertinggi itu pada tahun 2010. Jadi ini ada apa ya, indikasi dampak perubahan iklim terhadap siklus hidrologi Cianjur. Oke, boleh next. Kemudian kami melakukan korelasi antara curah hujan dan kelembapan tanah sebagai judul kami ya. Jadi setelah kami lakukan, didapatkan Pearson-nya. Jadi Pearson-nya itu berada di nilai 0,9 yang artinya sangat berkorelasi gitu, hubungan positif. Jadi semakin tinggi curah hujan, maka semakin tinggi pula kandungan air dalam tanah yang artinya ya kelembapan tanah itu berarti semakin tinggi. Jadi kami menggunakan lapisan tanah itu dari L1 hingga L3. Kemudian ya ada korelasi juga terhadap El Nino dan La Nina. Jadi antara curah hujan dan kelembapan tanah itu ya disebabkan salah satunya itu El Nino dan La Nina. Oke, boleh next. Oke, kemudian untuk topografi DEM SRTM ya. Di sini kami menggunakan SRTM karena sebagai kemudahan kami dalam mengolah data yang dimana resolusinya 30 meter. Kemudian kami melakukan slope yang diklasifikasi menjadi 4 kelas gitu. Dan ini untuk visualisasinya boleh dilihat ada 4 kelas. Oke, next. Oke, kemudian kami melakukan juga terkait tutupan lahan dan analisis vegetasi dan data kejadian longsor yang menggunakan NDVI yang secara
Artinya NDVI itu indeks terkait kerapatan vegetasi, yang dimana untuk kelasnya itu ada 5. Dan kami lakukan juga kompilasi data historis dari BNPB periode 2011 hingga 2025. Oke, boleh next. Selanjutnya, dari peta tutupan lahan tersebut bisa dilihat bahwa sebagian besar wilayah masih didominasi oleh vegetasi, terutama di bagian selatan sampai di bagian tengah. Namun pada beberapa area tengah, utara, dan juga timur laut mulai terlihat bahwasanya pola tutupan lahan itu lebih terfragmentasi seperti permukiman, lahan terbuka, pertanian, dan juga perkebunan. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwasanya adanya pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan tutupan lahan. Untuk analisis vegetasi menggunakan NDVI ini, wilayah dengan NDVI tinggi masih mendominasi, terutama di bagian selatan dan juga tengah, menunjukkan bahwasannya di bagian tersebut kondisi vegetasi relatif rapat dan juga sehat. Namun, terdapat juga area dengan NDVI rendah yang tersebar di bagian utara dan juga timur laut. Area ini menunjukkan bahwasannya vegetasi yang jarang atau lahan yang sudah mengalami perubahan, sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap longsor. Dari data kejadian longsor terlihat bahwa beberapa kecamatan memiliki jumlah kejadian yang cukup tinggi. Data ini menjadi dasar penting untuk melihat bahwasanya apakah wilayah dengan kejadian longsor tinggi memiliki hubungan dengan kondisi fisik seperti tutupan lahan, vegetasi curah hujan, dan kelembapan tanah. Nah, di sini hasil akhirnya menunjukkan bahwasanya wilayah dengan resiko tertinggi hingga sangat tinggi itu cenderung terkonsentrasi pada area dengan lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, kelembapan tanah yang tinggi, serta vegetasi yang rendah begitu. Sementara wilayah dengan resiko yang rendah umumnya berada pada area-area yang lebih stabil dengan tutupan vegetasi yang lebih baik. Bisa dilihat visualisasinya di sebelah kiri. Kesimpulannya, kerentanan longsor di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor iklim dan juga fisik wilayah yang sudah disebutkan teman-teman saya barusan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan berkelanjutan, rehabilitasi area rawan, serta pemantauan perubahan lahan sangat diperlukan sebagai upaya mitigasi. Penelitian ini tuh masih banyak keterbatasan karena menggunakan model berbasis overlay dan AHP, sehingga validasi lapangan tetap diperlukan untuk meningkatkan akurasi hasil. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.